Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bang Hari Arianta dan keluarga serta teman-teman sama rekan-rekan media yang hadir dalam rangka konferensi pers tanggal 17 Januari 2024 pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dalam hal ini saya selaku kuasa hukum menyampaikan bahwa adanya dugaan penguasaan objek lahan ini yang diduga dilakukan oleh seseorang, saya sebut inisial DSS dan kawan-kawannya, dan juga telah kami laporkan ke Polres Asahan tepatnya pada tanggal 31 Januari. Laporan pertama kami ada di Polres Asahan tanggal 31 Januari 31 Desember pertama ya, 31 Desember 2024. Dan terlapor yang mana kami sebutkan tadi namanya berinisial DSS dan kawan-kawannya terkait dengan dugaan penggelapan, karena Bang Hari ini, klien kami ini kebetulan pada saat itu dia ada berkediaman di Jalan Kartini ini dari usia nol ya, dari bayi dipelihara, disekolahin ya, dan diminta oleh almarhumah Nurlela Lubis. Namun berjalannya waktu ada yang coba-coba mengaku bahwa dia sebagai pemilik ataupun ahli waris daripada rumah yang sekarang kita berada ini. Maka kami sudah melaporkan, ada 4 laporan polisi ya. Yang tadi yang pertama terkait dengan pasal penggelapan. Berikutnya kami laporkan juga terkait dengan karena klien kami telah dilaporkan terkait pasal 167 ya oleh saudara DSS, sehingga kita lapor balik, ya kan, terkait dengan laporan balik, pengaduan palsu dan dugaan pengaduan fitnah palsu. Itu tepatnya tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2025 kami juga melaporkan saudara DSS dan kawan-kawannya juga terkait dengan dugaan pemalsuan di keterangan ahli waris. Nama klien kami dan nama sepupu klien kami di situ tidak ada dibuat, hanya nama siapa ya, si inisial DSS tadi dan satu orang kakak kandung daripada almarhumah yang masih hidup. Tetapi kan ini semua kebetulan kan almarhumah ini tidak memiliki anak. Dari pernikahan pertama Bang Hari ini sudah diangkat sebagai anak angkat, dan juga ada surat keterangan dari Kelurahan di Jalan Barat pada saat itu. Sudah itu dikuatkan lagi oleh adanya kartu keluarga. Kartu keluarga menyebutkan di situ memang Bang Hari ini adalah anak. Ya. Selanjutnya kami sampaikan berikutnya pada tanggal 3 Januari kami juga ada melaporkan terkait dengan dugaan pencurian. Dugaan pencurian itu yang mana kita lihat sekarang di sini ada kemarin bola lampu ya, bola lampu, lampu hias. Sudah itu juga pintu besi yang di depan itu kan kebetulan pada saat itu tanggal 3 Januari bersamaan unit Jatan Ras 1 didamping langsung
ya kan, langsung di turun juga itu kanitnya Bapak Supangat, Ibda Supangat, untuk cek TKP ke Polres kemari, dan dia datang kemari sembari bertanya melihat kondisional daripada rumah ini, menandakan ini memang asal usulnya adalah milik daripada almarhumah. Sebagaimana di belakang saya ini ada gorden. Gorden ini bukan tahun sekarang ini, dari tahun 80-an ya. Dari rumah ini berdiri ini sudah ada. Jadi sehingga kami anggap tadinya kami masih mau bermediasi, tapi segala upaya sudah kami lakukan. Tiba-tiba dalam waktu yang singkat bersamaan malah mereka pula yang melaporkan klien kami, sehingga mereka melaporkan klien kami 1 LP, kami melaporkan 4 laporan polisi. Selanjutnya, dan alhamdulillah ini ada SP 2 HP ya, yang mengatakan bahwa perkara klien kami dalam proses, dan dalam waktu dekat juga ada saksi-saksi klien kami yang akan dipanggil. Salah satunya Bang Teji Seterio, berikutnya juga Kak Kesumaria, dan Bang klien kami juga akan dipanggil juga diperiksa juga kembali di unit Tipiter. Juga ada juga di sini yang akan dimintai keterangan hari ini masih wawancara Ibu Nelly Acijal Harahap sebagai saksi terhadap laporan klien kami. Berikutnya juga Fitri Siregar juga sebagai saksi dalam laporan klien kami. Untuk pembuka terdahulu, kita di sini sesinya tanya jawab. Silakan kawan-kawan media, apa yang mau dipertanyakan silakan. Baik sama saya maupun dengan klien saya. Terima kasih. Pak Tanjung, ya. Setelah SP 2HP tadi gimana? Ya, selanjutnya SP 2HP ini benar sudah kita terima ya, ini asli. Sudah kita terima SP 2HP-nya. SP 2HP sudah kita terima ya. Dalam hal ini mereka memberitahukan bahwa persoalan ini sudah ditangani oleh penyidik yang sekarang, bukan penyidik pada saat kami melaporkan. Jadi penyidik yang pada saat kami melaporkan itu orang yang berbeda dengan penyidik yang sekarang. Memang ada juga yang tetap bertahan di situ, Bang Robert Fadli. Kebetulan kita pada saat melapor pikirnya beliau, tapi selanjutnya memang masih tetap beliau di unit ekonomi Polres Asahan sebagai penerima laporan untuk selanjutnya. Sejauh itu jenderal aku masih seperti itu aja. Gimana? Masih seperti itu aja hasilnya. Enggak, karena ini laporan kita kan 2024 tanggal 31 Januari, karena ada 4 laporan polisi. Tanggal 31 Januari, tanggal 1 Januari 2025, tanggal 2 Januari 2025, dan tanggal 3 Januari 2025. Itu dengan laporan berbeda-beda. Berbeda. Jadi balas mereka SP 2HP yang mana salah satunya? Semua SP 2HP sudah dikasih ya. Makanya saya sampaikan tadi, dalam waktu dekat ini para saksi akan dipanggil. Yang kita sampaikan tadi termasuk klien kita. Klien kita juga dipanggil pada hari Selasa, tanggal 23 Januari ya. Ya, 23 Januari hari Selasa 24 ya. 24 Januari 2025. Dan kami akan diperiksa kembali dan akan kita dampingi. Tadi ketua salah saksi tadi ada Teji Seterio. Ya, Cimanjuta. Sebagai saksi Ya. di pihak awal atau pihak kita? Ya. Di pihak kita, kebetulan Bang Teji ini kan posisinya memang ya selalu kemari. Mungkin selalu datang kemari, dan pada saat kejadian itu Bang Teji ini tahu perbuatan yang dilakukan oleh si DSS tadi. Nampak dan ada di video kan. Videonya ada. Terus
masalah pencurian itu gimana Ketua? Ya. Apakah kita mencurigai pihak lawan atau memang udah mengetahui memang itu mereka? Kita mencurigai memang mereka langsung, karena pada saat itu Bang Hari selaku anak angkat daripada almarhumah dan juga keponakan kandung daripada almarhumah sudah mengingatkan bahwa ini semuanya adalah milik almarhumah Nurlela Lubis, tapi nggak diindahkan, sehingga dia ngambil inisiasi sampai membongkar kamar pribadi almarhumah Nurlela Lubis. Selama ini dikunci atau? Iya, dikunci. Bisa sementara saat itu saya kunci untuk mengamankan sebelum selesai perkara. Saat dikunci itu dia masuk mau membongkar ya? Iya, membongkar. Tapi belum sempat. Sudah dibongkarnya. Pintu itu sudah dibongkar dan ada buktinya bekas dibongkar itu. Kalau barang yang hilang di dalam atau diambil sesuatu? Habis. Ya, habis semua sudah Dibawa diambil. semua. Dibawa semua. Dia merasa ini barang dia. Barang juga. dia merasa itu barang dia semua. Bahkan rumah ini dia katakan ini rumah saya, rumahku. Ya. Boleh Bang Heri, apa aja barang yang diambil di dalam? Ya sampai perhiasan, baju-baju almarhumah, terus Gucci. Gucci ya banyak lah barang-barang terdahulunya Ibu Hajar Nurlela Lubis. Kira-kira Bang Heri itu untuk Sudah kita tuangkan dalam laporan semua. nilainya Sekitar 300 juta lebih. masuk yang pagar atau lampu ya? Ya. Terima kasih Bang. Ada lagi kawan-kawan? Ini juga ya, kita juga pernah mensomasi ya. Kita pernah somasi, memperingatkan secara hukum. Pada tanggal berapa Ketua? Pada tanggal 22 Juli 2024 terhadap oknum yang dilaporkan di Polres Asari. Somasi dulu ya, 22 Juni ya? Ya, 22 Juli juga? 22 Juli 2024. 22 Juli? Iya. Saya menerima kuasa dari Bang Hari tanggal 7 Juli 2024. Jadi kita memperingatkan dia secara hukum supaya ini masalah ini kita udahlah kita bawa secara kekeluargaan saja. Tapi nggak tindakan. Malah yang lebih anehnya lagi, dia menjual. Ini informasi ya yang kita terima ya. Informasi yang kita dapatkan kayaknya benar ya. Ya. Ini sudah disewakan selama 3 tahun sama saudara Hendra Gunawan, kebetulan kawan seprofesi saya juga, katanya advokat juga dia. Jadi dia yang menyewa ini dan kebetulan yang menempati ini adalah di sini Bu Sumaria. Kusumaria. Sumaria. Bu Sumaria lah yang menempati rumah ini. Gitu. Sejak kapan disewa? Kalau disewakan bulan Juli 2024 sampai Juli 2027 sewa. Status sewa lagi, sewa. Status sewa. Sewa yang 3 tahun. Nah, tapi yang lebih menganehkan tanggal 17 Juli oknum DSS ini menjual kepada saudara Baharudin Narahat. Kita ada memegang SPJB ya, surat perjanjian jual belinya. Ada kita pegang. Ini kita pegang. Ini tanggal 15 Juli 2024. Almarhumah Ibu Nurlela Lubis, Bu Hajar Nurlela Lubis, tanggal 30 Juli 2024 meninggal dunia. Tapi ada hasil diagnosa sama kami bahwa beliau itu kekurangan gizi dan dehidrasi. Sementara orang kaya masa kekurangan gizi, kan nggak logika. Itu maka kita beranggapan di sini ya adanya dugaan kita ya permainan ya rekayasa hukum yang diduga dilakukan oleh oknum DSS tadi gitu.
Ini sedikit kedua, sanggup karena orang desa ini dengan almarhum itu Begini, yang pertama suami pertama daripada almarhumah Ibu Haja Nurlela Lubis, Bapak Swadi. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, suami daripada Ibu Haja Nurlela Lubis ini adalah Bapak M. Sekjen Batubara. Kalau panggilannya Bapak ya, Hamuda. Nah, yang ketiga, oknum DSS ini. sudah 3 kali. Iya. Nah, dia katanya, entah benar entah enggak, saya kurang menjelas juga. Katanya menikah secara hukum tahun 2015. Tapi menurut keterangan klien kami 2015, almarhumah Ibu Haja Nurlela Lubis posisinya itu ada di Pamulang, Tangerang Selatan. Tahun 2017 geser kemari, pulang ke Kisaran langsung menempati rumah ini. Jadi tandakan dengan dia katanya dalam rumah tangga 2017 dia nggak kemari-kemari gitu. Enggak, 2015 sampai 2016, 2017 Ada baru sama Bang Ari. kami. Masih aman sama Bang Ari. Nah, di Bang Ari ini yang menunjukkannya legalitas Bang Ari sama-sama almarhumah ada kartu keluarga. Di situ Bang Ari disebut sebagai anak. Di kartu keluarga itu oknum desa sebagai apa sih itu? Tidak Nggak ada. Tidak ada. Dikasih Nah, gitulah. Jadi juga belum jelas juga ya kan. Nah, itu. kira-kira juga. Ya. Terus ada kata baru enggak? Ini kartu keluarganya, terus ya. Ini dikeluarkan tahun 2014. Tersebut di sini nama Bang Hari Arianta sebagai anak, tidak ada di sini bahasanya anak kami, tidak ada. Itu kan baru. Enggak lah. 2014. Belum ada pembaruan. Tapi lebih luar biasanya lagi, ya kan? Nah, si oknum ini tadi dan kakak daripada almarhumah Nurlela Lubis membuat surat kuasa pula lagi melalui notaris Siswati Karida. Ya kan? Nah, di sini sebagai penerima kuasa Joni inisial lah ya saya sebut ya, JWW satu, yang kedua YR. Ada satu lagi yang lebih kejam itu katanya N ya inisialnya. Namanya kejam, saya pun takut ya. Jadi si DSS buat kuasa atau kakak? Siapa tadi? Hah? Yang buat kuasa siapa? Yang Berkuasa. DSS. yang berkuasa, yang menerima kuasa. Iya. Yang menerima kuasa JWW. Yang membuat Yang membuat notaris. kuasa. Lewat Jadi notaris. hubungan si JWW sama apa tuh? Anak dari dia ada kakak kandung almarhumah Nurlela Oh, Lubis. ponakan. Ya, tapi mereka kan ada 4 orang. Kenapa dikuasainya hanya 2 orang? Dua. Itu dua lagi Empat kemana? masih hidup ya, Bro ya? Hah? Empat masih hidup ya? 4 masih hidup. Memang ini kebetulan ini kakak kandung daripada almarhumah ini kebetulan memang sukses. Rekayasa. Iya, Terus ada dari ketua saya tertarik ya. masalah jual beli ke sebelah. Baru deh Narahap. Ya. Ya, ini dia buktinya kita pegang. Kopian salinannya. SPJB, surat perjanjian jual beli, bahwa ini sudah dijual. Sementara ini disewa. Menurut keterangan saksi kita, Ibu Kesumaria, Dijual dengan angka 1,5 miliar. Sementara menurut keterangan klien kami, ya kan, tahun 2017 klien kami disampaikan sama almarhumah tersebut secara lisan diamanahkan 2017. Kalaupun harus dijual di rumah seharga 2,5 miliar tahun 2017. Hari ini 2025. jadi terjadi akad jual beli dengan baru itu kapan itu? Tanggal 15 Juli 2024 masih panjang 500 juta. Kasih pacar tidak mau menerima apa-apa lah baru dia.
Ya, Hanya perjanjian aja. ada perjanjian notaris ini. Ya, hanya sebatas perjanjian. Hmm. Jadi waktu pembuatan panet jual belian itu kan seharusnya waris ataupun keponakan dari belian itu ikut. Kan sebenarnya waktu keponakan dari belian, bukan dianya. Seharusnya dia kan suami sambung misalnya kan. Iya. Jadi apakah dia ada melibatkan dari keponakan belian ke wali? Melibatkan tidak ada. Tidak ada. Tapi hanya, ya kan, hanya itulah tadi saya bilang tadi, mereka ini beranggapan inilah melalui apa ya, kantor notaris siswa kita di dalam. Kan bagaimana pencegahannya? Tahu walaupun apa itu kalau dia sebut lebih dia sebenarnya waris itu Ada melibatkan. Benar. Minimal ada kenyataan. Ada nggak? Benar. Nggak ada. Tidak ada. Main tunggal aja, main tunggal ya. Iya. Bukan menunggal sih, dia mengikut sertakan kakaknya. Karena kan kita bisa dapatkan. Nggak bisa, kalau bisa. Kalau misalnya dia itu punya kakak atau adik, misalnya 3 atau 4 5 saudara, Ya, karena kan gini kan. Ya. satu aja nggak ada kayak jadi. Ya. Tapi itulah yang lebih ngerinya lagi. Ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Saya izin buat rekan-rekan media mempertanyakan ke Pengadilan Agama. Apa itu? Terkait penetapan bahwa ahli waris mereka berdua. Yang satu oknum DSS, yang satu lagi kakak kandung daripada. Ucapkan dia sama ketua Pengadilan Agama. Pengadilan Agamanya berapa? Pengadilan Agama berapa nilainya? Nilainya di rapor. Dari waris itu. Mana dapatnya berapa nilai agamanya? Bunuh kan? Itu makanya itu kita apa ya kita Bisa. sampaikan gitu kan. Bisa. Ah. Bisa membawa. Pakai bawa bisa. Itu udah didompet. Besok kita tanya ke sana. Iya, berikutnya Iya. ini adalah kuasa hukum daripada si Romno mensomasi klaim kami dan beserta Bung Sukmaria untuk mengosongkan secara paksa. Jadi saya yang bisa mengosongkan pengadilan. makanya yang kedua masuk somasi keduanya tidak ditandatangani dan tidak distempel. Nih, ini jelas nih. Ini yang pertama ya. Iya, siapa pengacara? Siapa? Kita inisial aja lah ya kan? MCFL, inisial lah. Nanti malu. Tahu. Itu yang kedua. Ini yang kedua. Tangannya Tidak ada ditandatangani, tidak ada dicap stempel, dikirim tembusan sampai ke Pak Kapolres, Pak Kapolsek ini ada. diterima itu sama Kapolres kita. Wajib, wajib. Tapi nggak ada statement. Wajib. Kapolsek Terima aja. Terima aja. Tembusan sama kita, sama klien kita yang jelas tidak ada menerima. Karina. Ada inilah dia, maksudnya tidak ditandatangani, Oh ya. tidak Sama distempel. sama kuasa hukumnya ya. Ya, dan termasuk dianggap ini adalah putusan pengadilan. Ini kan penetapan. Bagi intinya itu saya tunggu. Kenapa? Karena Ya. memang biar tahu ya, kalau ada itu lagi, dan menyewas itu nggak dari pihak ini warga apa dengan Ya. anak punya anak ya, itu ke adik dari almarhum. Ya, Baru bisa ngasih 500 juta loh Pak ya. Dan ayah kandung aja, 500. ayah kandung aja misalnya. Itu Dia belum juga tahu, harus saudara. ada izin. Ah, dikasih Saya surat dari izin. anak. Makanya kita nggak dikasih warga. dia. Ada surat Malah ada. ya. Ada. Saya bilang sama kawan-kawan, Ada 5. kawan-kawan saya bilang sama kawan-kawan media, ya kan? Kalau bisa perlu juga klarifikasi sama Baru Dinaraha. Apakah ini benar? Eno. Ya kan? SPJB-nya apa benar atau enggak ini? Kalau nggak benar, ya laporkan aja oknumnya DSS ini. Jadi kita dapat dari dia. Apa bodoh sih Barudin Ya, 200 itu tadi, ini ya. ada surat aja dikasih sama dia. Enggak bodoh. Ya. Baru Sini kita konfirmasi. Itu juga foto nanti tiga foto Ya, dikirim aja nanti. Itu sama si Pak. Boleh. Kita konfirmasi, kita klarifikasi. Ya. Ini bukti waktu almarhumah menikah. Akad undangan tahun 88. Berikutnya ini surat keterangan bahwa ini yang membangun
almarhumah. Segel Dari itu. mana haknya owner BSS itu yang gitu? Ya, Segel tahun berapa itu, Mas? ini segel tahun Di atas merah. ya ini Logo merah. Iya. 80. Tahun 80 ya? 80. Ya. Iya. Baru gas itu. Cacat hukum. Di tahun Tahun 77. Setuju ya? Ya. Ya. Berikutnya ada kartu keluarga. Stempel basah. Masuk kartu merah ya, Pak, ya? Ya, masih kakak lama. Di sini menyebutkan ada posisi Bang Ali. Ini kepala keluarganya ini nenek dari Bang Ali, Haja Umi Kalsum. Di sini posisi Bang Ali sebagai cucu. Ya. Lanjut. Sama juga ini kakak merah juga masih tulisan tangan. Di sini juga posisi Bang Ali Oh ya. sebagai cucu. Nah, di sini baru sebagai anak. Nah, di tahun 85, Kelurahan Kisaran Barat menandatangani dan ditandatangani, ya. Tahun 85, posisi Bang Ali kemanakan sekaligus kepanakan sekaligus anak angkat di sini. Jadi saya harap rekan-rekan media di sini, ya, bisa nanti, ya, menyampaikan, mengklarifikasi apa-apa yang telah kami sampaikan. Termasuk juga posisi dasar apa penetapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Ya. Jadi seharusnya dia kan harus melihat dulu. Sebenarnya bisa ketua itu kan sudah keluar dari pihak agama. Ya kita bisa kita tunjuk itu biasanya. Ya. Ya. Di sana mereka mengeluarkan rujukan disebutkan biasanya nggak ada. Ya. Jadi biasanya itu kita tunjukkan ke PA, ya udah kena. Makanya itu tadi kita bilang, karena dia si oknum DSS ini melaporkan 1 LP, kita melaporkan 4 LP. Kita mau uji dia punya apa punya kita yang benar. Kawan-kawan ada lagi? Cacat hukum nih, Pak. Tanya apa yang mau ditanya atau mau nanya sama Bang Adi? Kan Bang Adi yang langsung apa kan? Disimpulkan ketua lebih kurang cacat hukum lah. Dan mereka Ya, lagi. seperti itu. Mereka ngetes mungkin gitu lah. Kali-kali kayak. Jadi itu memang nggak ada surat nikahnya atau nikah siri atau nikah apapun DSS dengan almarhum itu. Kita nggak tahu dia nikahnya secara hukum atau secara agama, nggak tahu juga. Gampang itu caranya. Tinggal pengadilan agama itu sama tuanya. Tapi infonya, ya, Berapa mereka menikah? ya infonya ada NA mereka tahun 2015. Tahun 2015. Mereka tidak tahu. 2015. Sementara menurut keterangan, Hah? Mereka tahu menikah tahun berapa? 2015. Infonya tahun 2015, tapi kenyataannya kita masih tinggal di Pamulang tahun itu. Jadi makanya kalau itu pun benar, ya kalaupun itu benar semua, ya, yang lebih anehnya kalaupun itu benar lah mereka nikah di sini, tapi bukan di sini malah. Ada nggak kopi NA-nya. NA-nya di sini, malah di Kuning ya. Oh, pengadilan agama Di gua. Di sini apanya? Jadi kalau ada fotokopi atau apa NA-nya, itu bisa kita tanya langsung ke pihak gua. Silakan. Tahun 2015 belum lama loh. Ya. Kita tanya hasilnya. Ya. Apabila mereka ada menikah, kalau ada siapa yang nikahkan? Ya. Lebih spesifiknya ketua nggak tahu bulan berapa 2015. Ada di NA juga, masih ada. Kalau lebih pasnya, pasti nanti kalau ngecek. Ada kamu nyarinya. Iya. kakaknya itu aja dibawa Oh ya, tulisannya. Makanya ada yang itu, kita kerja ya. Wah. Ini dokumen-dokumen ya. Masuk dari sini. Kita perlihatkan pada saat Bang Adi masih kecil dulu.
Kurasa gini cukup Hari pakai baju yang mana? Baju Udah ganteng lah gitu. Ya, rompi. rompi hitam, baju dasarnya putih ini jadi kita. Ini pertama kali mami saya mau berangkat ke Mekah. Ya, Mengikut suaminya yang kedua. ya. Pertama kali sekitar saya kelas 3 SD. 10 tahun Ya. Jelas. Saat itu kalau tidak salah saya lahir sekitar tahun 9 lah. 10 tahun lah. Iya. Pasti SD kok. 80-an lah itu. Nah inilah barang-barang yang diangkat dibawa oleh saudara oknum DSS tadi. Salah satunya ini. Jadi seperti dia mau menghilangkan barcode kayaknya ya. Kira-kira seperti itu. Dan ini barang-barang semua dibawanya ke kediamannya Jalan Mahoni nomor 35, lingkungan 4, Kelurahan Mekar Baru, Kecamatan Kota Pisaran Barat, Kabupaten Asahan. Memang udah dicek itu, memang masih ada barang dia. Betul, di rumah dia diletakkan. Termasuk juga ini. Ini menandakan nih tahun 80-an sebelum menikah. Kalau benar dia nikah 2015, tahun 80-an ini sudah ada, makanya kita bilang ini sudah ada dari dulu. Ya, semenjak rumah ini dibangun. Jadi dari mana dia mengaku dia punya rumah ini gitu loh, sebagai ahli waris. Bayangkan kemana? Ini yang lebih lamanya lagi nih, foto rumahnya. Di belakangnya itu kan ada itu pintu besi itu, Iya. yang bersandar. Pintu besinya udah diambil. Koordinatnya juga tua kan? Ya, Koordinatnya aja dapat. inilah yang tinggal, kordennya aja. Terencana itu, coba Ya. kegiatan terencana. Tahu. Yang katanya yang pengacara ada terlibat nggak? Hah? Katanya ada pengacara nyewa yang ada terlibat nggak? Kalau terlibat masalah terlibatnya saya nggak bisa nyimpulkan. Kalau itu Tapi yang jelas dia kan hanya menyewa. Bu Maria di sini, ya kan, bisa berkediaman di sini itu karena si penyewa tadi saudara Hendra. Jadi Bu Maria dari si Hendra itulah sehingga Bu Sukma di sini. Jadi sekarang ibu itu di mana? Ini pinggulnya. Ibu ini. Iya. Kemana? Aku ibu ke kakak tuh. Jadi ibu sewa sama dia? Nah, Tapi kembali gratis. Oh, itu pantai sama dia. Kuasa hukumnya ke Ini kita dapatkan ya dari Pengadilan Agama. Kita dapatkan ini dari SPP PA Kisaran, kita dapatkan bahwa di sini pokoknya oknum DSS dan kakak daripada ya almarhumah Hadja Nurlela Lubis sebagai ahli waris. Cuma mereka berdua aja. Mereka berdua bermain. Iya. Nanti ada perselingkuhan antara mereka berdua. Ini juga sakit keras, ketua. Ya. Iya lagi sedikit keras. Sakit juga. Makanya Di situ ada 4, di sini 2 ya, termasuk dia. gimana? Di situ ada saksi ada 4 orang ya. Enggak, maksudnya kalau ini tadi posisinya, Kalau kita ke si Esis ini berarti 5 lah. iya kalau ini tadi, ini kan kuasa daripada karena kakak daripada siapa ini kan Sakit. sakit, jadi dia kuasakan sama anaknya 2 orang, 2. 2 lagi nggak dimasukin, gitu. Sementara di situ dari BH, mas kakak itu sama beliau itu ya. Ya, oknum DSS sama kakak almarhum, gitu. Panjang nih semua. Karena kan gini ya, mereka ini adik-beradik kan ada 7 orang. Ya. 7 bersaudara. Siapa-siapa aja. Jadi almarhumah Ibu Hadja Nurlela Lubis ini mempunyai 7 saudara kandung. Yang diantaranya dari 7 bersaudara kandung itu yang masih itu cuma 1, yaitu Ibu Hadja Nuraisun Lubis. Benar, sekarang posisi sakit. Iya, yang saat ini sedang dengan si DSS ini.
Jadi kalau ya, jadi yang pertama itu kakak kandung dari abang kandung dari Bu Haja Nurlela Lubis itu adalah Adrin Dinan Lubis, sudah meninggal dunia. Terus yang kedua Ibu Haja Daliana Lubis. Nah itu ini mama kandung saya, Nah dari kakak kandung Ibu Haja Nurlela Lubis. Yang ketiga itu Ibu Haja Nurlela Lubis. Yang ketiga. Yang keempat itu baru Ibu Haja Nurlela Lubis. Nah, yang kelima itu Bapak Azman Effendi, adik kandung dari Ibu almarhumah Nurlela Lubis. Keenam ya. Nah, yang keenam itu Ibu Nilawati Lubis. Nah, yang ketujuh itu Ibu Ratna Juwita Lubis. Nah, itulah 7 bersaudara kandung dari orang tua kandung Ibu Haja Nurlela Lubis. Nah, jadi yang masih hidup saat ini adalah yang nomor 3, Ibu Haja Nurlela Lubis. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Bu almarhum Haja Nurlela Lubis ini adalah sekretaris Bank Budidaya pada saat itu. Jadi bukan istilahnya orang yang kekurangan duit. Tidak. Sampai-sampai pensiunnya pun masih menerima. Tapi dugaan kita uang pensiun, emas, itu emasnya ada 3 tas, bentuknya koper, mungkin yang kecil, sedang dan besar. Nah, itu semua dugaan kami itu diambil oleh oknum DSS ini, termasuk juga deposit dolar. Jadi dugaan kami juga pembangunan rumah saudara DSS yang di Jalan Mahoni itu, ya, berdasarkan keterangan daripada anak kandungnya ya, anak kandung oknum DSS ini 400 juta uang, ya kan, Ibu Haja lebih kurang ya, plus minus kita bilang uang almarhumah Ibu Haja Nurlela Lubis membangunkan rumah ini. Makanya kami sampai melakukan 4 laporan polisi. Sudah itu surat pernikahan semasa almarhumah itu kita masih ada pegang sama MZ batubara ya, bukan sama oknum itu, nggak tahu kita. Itu berarti suami kedua gitu? Ya, ini suami kedua. Ya, suami kedua. Dan surat tanah rumah ini ada surat tanahnya ada 2. Satu nomor 705, satu nomor 704. Kedua-duanya adalah atas nama Haja Nurlela Lubis. 2 saudara rumahnya. 2 surat. Nih, Haja Nurlela Lubis. Ini juga Haja Nurlela. Berikutnya rumah yang di BTN juga itu atas nama Haja Nurlela Lubis. BTN mana itu? Ya. Mutiara. Komplek BTN. Sekarang posisi kosong. Kosong. Dalam kosong semua ya gitu ya. Sudah dalam Nah, ini atas SP 2HP yang dikeluarkan oleh Polres Asahan. Ya. Ini kita buka aja ya. Buka ya. Buka ya. KMA ya, buka ya. Ini sudah dari Polres. Untuk saksi-saksi betul. Ya, untuk saksi bahwa di sini akan Kusumaria akan dipanggil pada Siapa juga dia? akhirnya si Dari enggak, ini laporan kita, atas laporan kita. Makanya saya bilang tadi
kita berterima kasih pada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Bapak Kapolres Asahan, ya, yang telah menerima laporan polisi kami, dan harapan kami dimudahkan, dipercepat, ya, untuk wawancara Ibu Kusumadia itu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 pukul 10.00 lantai 2 ruang unit ekonomi Satreskrim Polres Asahan. Ini saksi-saksi kita lah ya, ini 2 orang saksi kan kita apa lah ya. Yang jelas laporan kita alhamdulillah sudah berjalan. Yang ada sini jadi dibuka ketua ya kan? Iya. Enak juga kan? Nah, ini juga. Itu nggak siapa apa itu? Ya, dijelaskan ada di situ. Siapa ada itu? Nggak mungkin ada. Enggak. Ada, kan itu. Nah, siapa lah mau ngegas aja ya? Mau aja ya? Mau aja lah. Tidak ingin pengacara. Mau aja lah. Mau aja. Para saksi. Aku cantik ya. Hah? Nah, ini dia surat keterangan dari Kelurahan Sendangsari menyebutkan bahwa ahli waris ada 2 orang, 1 oknum DSS, 1 lagi kakak kandung almarhumah. Kapan keluar itu kan? Hah? Kapan keluar surat itu? Keluarnya tahun 2024 di bulan Agustus kemarin. Murah, bulan Agustus. Lurah Sendangsari. Dan dari 4 laporan polisi ini, ya, tersebut juga kita laporkan terkait dengan, ya, yang punya wilayah di Kecamatan Cisaran Barat juga kita laporkan. Kecamatan. Ya, yang punya wilayah di lingkungan ini juga kita laporkan. Kepling ya? Ya. Murah. Seno ya? Ya. Kalau keplingnya boy. Ya. Karena kita menganggap kenapa, ya, dasar apa mereka mengeluarkan, sementara Kepling, kelurahan, udah camat. yang membuat pengurusan ini malah oknum Kepling. Ya. Iya, yang ngurus ini. Dia yang ngurus semuanya. Dia yang ngurus. Si Boim ini. Iya. Pantas kemarin muka Boim agak macam dulu. Iya. Mau lah dari itu buat. Alamak, dalam perasaan. Di dalam LP4 ini ada nama terlapor semua. Ada nama jelas di sini. Itu pajak per tahunnya yang bayar siapa? Sampai hari ini. Pajak ini, PBB-nya. PBB ini. PBB rumahnya. Sampai hari ini. Yang tahu yang bisa jawab Bang Adi. Setahu saya belum dapat laporan apakah sudah terbayar atau belum, terutama tahun 2024 atau tahun sebelumnya. Karena rumah Pamulang saja itu listrik sampai diputus. Jadi yang di sini saya belum tahu apakah ini sudah dibayar atau belum. Karena saya tidak menemukan dokumennya. Bisa dicek buat nanti pendapatan. Bisa. Pakai surat kami. Ya, nanti saya cek. Kalau listrik bang dari mana? Potong atas nama almarhumah. Kalau listrik sudah berganti, karena saat itu sudah dicopot, karena kan tidak ditempati beberapa tahun, sehingga rumah ini kotor sekali lah. Atas nama istrinya. Waktu pertama atas nama listriknya Ibu Haja Nurila Lubis, sekarang diganti oleh saudara DSS. Oke, kan? Nikah itu memang dulu ada. Hah? Berarti akte nikah mereka memang dulu ada mungkin ya Pak ya? Kalaupun itu kita bilang tadi, kalaupun misalkan ada 2015 misalnya ada 2015 sampai 2017 menurut keterangan klien kami beserta istrinya bahwa oknum DSS bukan almarhumah Haja Nurila Lubis masih di Jakarta. Jawa. Masih di Pamulang bersama Jadi kami. ada apa kalau keluar 2015? Silakan Bapak Ibu cek sendirilah Nah, ke sana ke Rahuni. Rahuni ya? Ya. iya.
Dari 2015 sampai 2017 Bang. 2015 saja ditanya. Enggak. 2005 Enggak, orang tua. ya 2000 pokoknya dari 2017 ke bawah itu masih bersama kami. Pemulang. Ya, Pamulang. Kamu nikahnya di mana nikahnya? Bu? Saya nggak tahu. Itu 2017 nya bulan berapa itu? Ya pertengahan tahun sekitar segitu. Atau Berapa mungkin ya? atau mungkin ibu itu nggak ada ke Sumatera pada 2015, entah sekedar berkunjung, tidak ada. Tidak ada. Masih posisinya ada di Jakarta. Jadi setelah beliau pulang 2017, saya 2017 hampir sekitar bulan Agustus mendengar beliau dari mami saya sendiri, beliau katanya sudah menikah. Dan saya Oh, di kaget. 2017 sampai berita ke keluarga bahwasanya Ibu Haji tadi sudah menikah dengan Pak SS tadi. Ya, Itu 2017 sampai bulan 8. sampai di tahun berapa mereka kebersamaan mereka? Ya sampai dari sekitar 2017 pertengahan sampai tahun 2024 bulan Juli tanggal 30 meninggalnya Bu Haji Nurul Lubis. Itu yang saya tahu. Berarti meninggalnya Ibu Haji masih sama dengan suami yang Masih. sekarang. Iya. Tapi itu tadi kita bilang balik cerita ya, apalagi ya, perjelas lagi ya. Timbulnya SPJB ini kan tanggal 15 Juli 2024. Almarhumah meninggal tanggal 30 Juli 2024. Kenapa? Kondisi yang masih kritis, tidur aja ya, tadi Iya. segera ya. Ada. Cuma tidur gini. Videonya ada, gambar ada, kami Iya. sangat kritis. Mami ada. Dugaan kami ini tangan dipaksa dijempolkan, dipaksa Stempel. stempel. berarti. Ini kayak sinetron Indonesia ini ya. Ya, Iya, pas. pas. Paham kali ya. Apa lagi sering industri ya? Oke kawan-kawan, ada lagi? Banyak kejanggalannya. Pas. Tugas lewat kita mencari Ini ada kebenarannya. melihat gambar saat Ibu Haji Nurul Lubis kondisinya tidak bisa apa-apa. Nanti Bang diapakan dokter aja baru. Grup aja dikirimkan. Kirim aja. Tidak ada. Izin Bang, Ibu itu mengalami sakit sampai dia almarhum berapa tahun? Hampir 1 tahun 7 bulan. 1 tahun. Kondisi serupa. Berarti di 2022 sudah sakit. Sudah sakit, ya. Sakit ya. Itu yang saya dengarkan keterangan dari ponakan-ponakan Ibu Haji Nurul Lubis. Waktu Ibu Haja masih sama suaminya yang sekarang, apakah ada keluarga yang mendampingi mereka di rumah atau mereka hanya berdua? Ada, saat itu ada perawat satu yang menetap, tapi datang pagi, sore pulang. Sore pulang ya. Nah, terus yang mengenai luka-lukanya, jadi ya tidak saya tahu juga, Pak. Itu nanti. Nah, pekerjaannya itu pun memang yang nyarikan dari DSS. Semua yang perawatan Mami Haji Nurul Lubis ini DSS yang mengadakannya. Ya, Tidak dari pihak kami. untuk sampai hari ini Bang, jika diizinkan bisa nggak kita ketemu dengan perawat itu? Mungkin bisa ya. Oh, Iya, nggak? iya, sekarang Bisa. Kayak sepertinya beliau kemarin sempat sudah tidak bekerja lagi, mampir ke sini menanyakan kabar kami. Cuman kami kan yang namanya kita manusia biasa kan, firasat, semua firasat itu kan pasti ada kecurigaan atau bagaimana. Takutnya kan nanti semua itu di luar tindakan kami yang kami tidak ketahui dia sebutkan dengan di depan rekan-rekan kan nanti bagaimana kan gitu. Izin Bang, satu lagi mungkin pertanyaannya, perbedaan usia Ibu Haji dengan SS ini berapa? Kalau terakhir yang saya dapat informasi, beliau saat ini umur 75. Nah, almarhumah Ibu Mami Nurul Lubis itu meninggalnya tahun 73, umur 73, 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Mungkin itu dulu pertanyaan dari saya, dari kawan-kawan. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi? Pas? Pas. Ada lagi?
Ada lagi nggak? Udah. Dia udah paham aja katanya. Paham. Ini di saat seminggu almarhum meninggal dunia kondisinya di ruangan umum setelah di ruangan ICU. Jadi sempat kami menunda. Rumah sakit umum. Ya, rumah sakit umum. Seminggu sesudah. Sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal. Enggak, sudah sebelum. Sudah tadi. Sebelum. Sebelum meninggal. Seminggu sebelum meninggal. Nah, di sini dipaksakan harus pulang. Sementara Kondisi pihak rumah sakit menyarankan untuk Medan. Menuju ke Medan. Dipaksakan yang pulang. memaksakan pulang si SS tadi. Iya, DSS. Nggak ada biaya. Dan tidak ada konfirmasi ke pihak keluarga Ibu Hajar Nurul Lubis. Itu satu. Kedua, di saat mami saya ini almarhumah masuk ICU, itu dia menyatakan ada audio recordnya, menyatakan tidak ada uang. Sementara dia ada transaksi ini. Ini maksudnya. Nah, yang di bulan Juli sama. Mereka beli kalau mau benar 500 juta. Kemana duitnya? Kemana duitnya? Makanya ini perlu dipertanyakan. Benar nggak ini? Iya, yang dari Baharudin tadi. Iya, Itu itu. kan. Silakan rekan-rekan cari informasi. Kan rekan media lah. Ya. Itu nanti kan bisa dikirim kan? Boleh. Dibentukkan nanti ya. Kalau dikirim nanti dulu. Kalau foto-foto. Bisa langsung. Oke. Nah, ini gambar saat di Mekah. Ini kita saat gambar di Mekah sama Ibu Hajar Nurul Lubis, Bapak Zeni, saya, dan ini ada satu anak buah Acun. Yang paling besar. Nah, enggak, yang nomor 3. Tahun berapa? Ini tahun 2006. 2006 saya ibadah haji. Ada buat Acun juga ibu. Sama suami kedua tuh ya? Hah? Sama suami yang kedua ya? Iya, ini buktinya. 2006 saya buka, saya masih melihat mami saya masih bersuamikan Bapak Hamuda. Terkenalnya Bapak Hamuda. Di Indonesia ini terkenal Bapak Hamuda. Nama aslinya Bapak Syekh Muhammad M. Zaini Mokhtar Batubara. Sudah? Cukup kawan-kawan? Nah, ini ada gambar perawatnya nih yang waktu memang perawat tetap ya, perawat tetap beliau. Nah, ini di saat saya di bulan ini bulan apa, Mah? Yang mana? Yang di rumah sakit? Enggak, yang di rumah. Baru mau habis lebaran haji ya, habis lebaran haji saya berkunjung. Nah, ini beliau tidak bisa apa-apa sama sekali. Ya memang nggak begitu sama. Tidak bisa apa-apa. Masih bulan April lah ya, bulan April. Keluarga bisa masuk ya Bang ya? Hah? Keluarga bisa masuk ya? Keluarga tidak bisa masuk. Kenapa nggak ada rasa kecurigaan dari keluarga pada masa itu? Saya pribadi ada kecurigaan. Saya pribadi ada kecurigaan karena saya sempat bermediasi secara berdua dengan saudara DSS. Saudara DSS tidak menganggap saya. Sebagai anak. Tidak menganggap saya. Nah, begitu. Jadi saya ungkap semua bahwasanya saya tidak bisa membuktikan ya secara bukti, tapi secara lisan memang kami berbicara dengan saya sendiri berbicara dengan almarhumah mami saya Ibu Hajar Nurul Lubis. Sewaktu kami bersama di Pamulang, saya buka ini ya, nggak mau ya Pak. Beliau ini DSS selalu berkunjung ke Pamulang setiap hari. Ada saksi keamanan komplek dan warga tetangga. Setiap hari Setiap hari. SS di mana? Sebelum terjadi pernikahan. Itu 2016. Selama itu di mana dia selesai? Selama ini beliau berkependudukan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kebun Kacang. Nah, itu alamat asli beliau. DSS ini tadi. Iya. Nah, jadi DSS ini selalu hampir setiap hari berkunjung, layaknya seperti anak muda lah, pacaran.
Sementara di rumah itu kondisinya hanya berdua. Jadi pada saat saya pulang ke rumah orang tua saya, ada beberapa warga dan satu keamanan komplek itu menanyakan tentang status laki-laki DSS ini datang. Cuman karena saya menganggap jangan sampai melebar permasalahan itu di tengah masyarakat, saya sampaikan itu abangnya mami saya. Namun karena warga menganggap menghargai saya karena saya masih sosial tinggi di daerah komplek itu, jadi mereka pun tidak begitu menghiraukan. Nah, setelah saya klarifikasi dengan almarhumah Ibu Haja Nurila Lubis, di saat saya menanyakan tentang kestatusan DSS ini, karena setiap hari berkunjung sebelum menikah. Ini sebenarnya apa? Siapa? Katanya itu teman SMP-nya, Om itu, teman SMP-nya DSS ini. Nah, terus maunya apa? Saya tanya. Ya, dia mau ngajak almarhumah menikah. Loh, saya sudah melarang, mencegah karena mengingat umur Ibu Haja Nurila Lubis ini udah cukup tua. Saat itu udah 70-an lah. Belum sampai sekitar 68, 67. Nah, jadi beliau saya tekankan jangan menikah lagi, apalagi yang dicari sudah tua. Itulah pembicaraan kami, tapi saya tidak bisa membuktikan hal ini karena memang tidak tahu terjadi akan ke depannya, kan gitu. Nah, beliau pun sampai mengatakan sudah 2 kali, nah, Om itu membawa keluarga melamar mami, tapi mami tolak. Itu pernyataan mami saya. Tiba-tiba suatu ketika saya mengklarifikasi kedua untuk tidak menikah lagi, jangan menikah lagi, mengingat usia yang sudah tua. Ternyata dengan kecekcokan sedikit, saya dan mami saya entah diajak pulang, entah maunya mami saya pulang, saya tidak tahu. Tahu-tahu mereka pulang ke kisaran dan mereka kabarnya sudah menikah. Dan mereka kalau ke Jakarta selalu datang bukan ke Pamulang, datangnya ke rumah Kebon Kaca, tempat kediaman DSS. Iya, tempat rumahnya DSS dengan rumah itu dulu rumah tempat tinggal DSS dan istri yang lama. Saat itu memang saya dengar dari almarhumah, saat itu sudah berpisah tapi surat pengadilannya belum keluar. Itu yang saya dapatkan informasi. Saya sama istri pertamanya. Iya, karena kami waktu itu membaca dokumen. Cuman kalau dipertanyakan lebih dalam itu lagi, kami tidak siap. Ya, jadi saya menambahkan ya, makanya penuh kecurigaan kalaupun misalkan adalah surat NA ataupun surat CUED. Sementara yang kami tadi ucapkan bahwa pernikahan mereka kan oknum DSS ini istrinya yang di Kebun Kacang, itu pun kalau bercerai, kita bilang bercerai, belum tahu, kita nggak lihat pembuktiannya secara hukum. Surat dudanya, Ya kan? surat duda. Iya. Nah, kalau dia pun misalkan menikah 2015 secara hukum, kan perlu kecurigaan juga. Sementara yang di sana pun belum berpisah. Itu dia poinnya. Nah, ini oknum DSS ini berubah-ubah namanya. Di Jakarta lain, di sini lain, di sana lain. Tapi panggilannya ini Nah itu, di oknum D. Dan KTP dia setelah kita cek itu masih aktif. masih aktif. Maka Pertanyaannya, ya kita minta buat rekan-rekan juga di sini, rekan-rekan media, perlu juga memperjelas status kependudukan si DSS ini di Dinas Catatan Sipil. KTP-nya KTP sih. Jakarta aktif, sini aktif, yang mana KTP dia? Jelmahuni aktif ya? Aktif, aktif. yang mana KTP dia? Artinya ada, maka dia itulah keluar surat itu dari kelurahan Kisaran Baru atau Sendang Sari. Enam ya. Karena dia punya kakak sini dan saya pun kaget loh kok kapan punyanya, sementara selama ini dia tidak pernah menunjukkan sama saya kalau dia punya. Nah, dugaan kita si oknum
Pink tadi juga Ya. yang Yang terang. Nah, jadi kakak si Bu Haji dengan si SS ini tidak ada? Ada. Kakak mereka berdua ada? Ya ada di sini di kami ini. Cuman itu kami juga kami ragukan keabsahannya. Agak Karena dulu. Hah? Kakaknya ada. Ya, ada tinggalnya kakak mereka di sini. Nggak ada, kami nggak sempat dikasih sama lurah. Terus kami minta, mereka bilang tadi mana ditaruh. Kalau yang murah itu sih Biar kami tanyakan juga nanti. sama Capil. Semua ada. Kalau di Capil bisa aja tuh kakaknya itu aja dibawa Dari kelurahan dulu lah. gimana? Sama kakak itu dibawa aja di Capil. Ini ada nggak kalau di Capil suaminya ini? Apa di Capil? Apa itu tidak? KTP-nya aja, KTP sama kakak lama Bu Haji ada nggak? Tapi kan pulang, kakaknya kan dulu di sana. Enggak, maksud kakak ibu itu. Kakaknya kan di sini. Nah, itu aja dibawa ke Capil. Ini kenapa di hutan itu?